Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita ke materi selanjutnya tentang algoritma Kamedoid. Algoritma Kamedoid termasuk salah satu algoritma dari clustering di dalam mata kuliah kita data mining. Apa itu algoritma Kamedoid? Algoritma Kamedoid itu adalah merupakan metode partisional clustering yang meminimalkan jarak antara titik yang berlabel berada dalam satu cluster dan titik yang ditunjuk sebagai pusat cluster itu. Berbeda dengan algoritma Kamins, Kamedoid itu memilih data point sebagai pusat ya, Kamedoid ya. Perbedaan dari kedua algoritma ini yaitu Kamedoid menggunakan objek sebagai perwakilan ya, sebagai pusat klaster untuk setiap klaster. Sedangkan Kamin itu menggunakan rata-rata atau mean sebagai pusat klaster. Paham ya? Kalau yang Kamedoid itu kita ambil objeknya yang mana sebagai apa namanya pusatnya, medoidnya. Kalau yang namanya Kamin itu menggunakan titik pusat dari rata-ratanya yang kita ambil gitu ya. Nah, kelebihan dan kelemahan algoritma Kamedoid adalah kelebihannya itu adalah hasil proses clustering tidak tergantung pada urutan masuk dataset. Ya, jadi hasil proses clusteringnya itu pengelompokannya itu tidak tergantung pada urutan gitu ya. Terus kelemahannya apa? Sensitif terhadap noise dan outlier, di mana objek yang dinilai yang besar yang memungkinkan menyimpang pada distribusi data. Jadi dia tuh noise itu kebisingan ya kalau ininya di Indonesia kan, tapi ini data-data yang kurang bersih dalam artian data itu tidak masuk akal ada di data itu ya. Itu namanya noise. Dia sangat pengaruh terhadap pengklasteran menggunakan Kamedoid ini. Outlier ini adalah data-data yang pencilan. Data itu mungkin benar, tapi dia hanya jumlahnya sangat sedikit. Terus Kamedoid itu ya, Kamedoid itu adalah teknik partisi klasik clustering yang mengelompokkan dataset dari NI ya, dan jumlah datasetnya objek, dan dalam kelompok K ini jumlah klasternya yang dikenal dengan a priori. Dibandingkan dengan Kamins, Kamedoid lebih kuat untuk mengatasi kebisingan dan pencilan atau outlier karena meminimalkan sejumlah dissimilarities berpasangan, bukan jumlah kuadran jarak Euclidean. Nah, sebuah medoid dapat didefinisikan sebagai objek klaster yang rata-rata perbedaannya untuk semua objek dalam klaster minimal yaitu titik paling berlokasi di klaster. Ini penjelasannya sedikit tentang uh, Kamedoid ya dengan Kamins. Kamins kemarin kita sudah di video sebelumnya sudah mempelajari ya perhitungan manualnya dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang ini kita menggunakan Kamedoid. Nah, ini langkah-langkah Kamedoid ya, nomor 1 sampai ada 6 ya nanti ya. Yang pertama kita inisial dulu berapakah yang akan kita gunakan. Habis itu kita alokasikan setiap data objek ke klaster terdekat menggunakan persamaan ukuran jarak Euclidean distance, Manhattan, Monowski, itu macam-macamnya ya dengan persamaan. Inilah persamaannya untuk mencari jarak. Ini untuk Euclidean distance, ini adalah Manhattan. Masih ada lagi ya yang untuk menghitung jarak itu seperti Monowski ya, terus dan lain-lainnya masih ada. Yang ketiga setelah kita menentukan menggunakan jaraknya apa, menghitungkan jaraknya apa, kita ambil acak klasternya atau medoidnya gitu ya. Ini istilahnya itu medoidnya gitu ya. Kalau di dalam apa Kamin Kamin kan terkenal namanya centroid ya. Ya. Ini nama-namanya berbeda.
Untuk di kamedoid namanya medoidnya ya, calon medoid di klaster itu gitu ya. Yang keempat itu kita hitung jarak yang berada pada masing-masing klaster dengan kandidat medoid baru. Medoid baru yang tadi yang kita ambil, kita hitung jaraknya dengan data kita menggunakan boleh jarak Manhattan, Euclidean distance, dan lain-lainnya gitu ya. Seperti itu. Hampir mirip dengan Kamin, hanya sedikit aja bedanya. Yang kelima, setelah kita menghitung jarak, kita hitung simpangan dengan menghitung nilai total distance baru dikurangin total distance lama. Distance baru itu total ya, jumlahnya ya, dikurangin yang lama. Jika S-nya lebih kecil dari 0, maka tukar objek dengan data cluster untuk membentuk sekumpulan K objek baru sebagai medoid. Ya, kalau kondisinya S-nya masih simpangannya ya masih lebih kecil dari 0, berarti harus kita tukar dengan data cluster untuk membentuk sekumpulan K objek baru sebagai medoid. Yang keenam, ini adalah pengulangan. Ulangi langkah 3 sampai 5 hingga tidak terjadi perubahan medoid, sehingga didapatkan klaster beserta anggota klaster masing-masing. Jadi ini juga nanti sama dengan kamedoid, nanti ada namanya iterasi ya. Kalau kompleksitas algoritma ini sama juga dengan kamin ya. Nah, cara yang lain bagaimana algoritma kamedoid itu ya dengan ya, definisi yang lain. Yang pertama kita inisialisasi sama kayak tadi ya. Terus habis itu kita mengasosiasikan setiap titik data dengan medoid yang paling serupa dengan menggunakan ukuran jarak dan menghitung biaya. Sama juga ya. Kita hitung jarak ya. Tadi menghitung jaraknya bagaimana? Ukuran jaraknya yang tadi Manhattan sama Kamedoid yang tadi yang di slide sebelumnya, dan menghitung biayanya berapa totalnya yang diperlukan gitu ya. Terus secara acak, yang ketiga adalah secara acak memilih objek K baru yang akan berfungsi sebagai moduit dan menyimpan salinan dari set asli. Jadi kita ambil meduitnya yang mana. Kalau 3K, kalau K-nya 3, kelas 3 berarti ada meduitnya ada 3 gitu ya. Seperti itu. Terus yang keempat adalah gunakan set medoid baru untuk menghitung ulang biaya. Yang baru itu kita hitung berapa biayanya, kita totalkan ya. Terus yang kelima itu adalah jika biaya yang baru lebih besar dari yang biaya yang lama, kemudian hentikan algoritma. Nah, kalau yang lima ini, eh, ketika nanti biaya yang baru lebih besar dari yang lama, berarti algoritmanya berhenti, gitu ya. Yang keenam, ulangin lagi ya sampai nanti biayanya lebih besar dibandingkan yang lama, gitu ya. Kalau Kamin kan kalau yang cara yang tadi yang pertama tadi dia akan berhenti algoritma Kamedoid itu kalau ya berarti kan kalau komposisi eh, jumlah klasternya tiap klaster itu tidak berubah lagi, dia akan berhenti. Tapi di cara yang ini adalah ketika sini biayanya itu ketika lebih besar yang baru dibandingkan yang lama, itu akan berhenti algoritmanya. Itu harus bisa dipahami. Kalau di Kamin kemarin gimana? Bahwa berhenti algoritma itu kalau sudah konvergen ya, tidak ada perubahan anggota ini. Hampir sama juga, tidak ada bedanya. Seperti itu. Nah, ini contoh kasus biar lebih mudah dipahami ya. Ini adalah contoh, anggap saja ini angkanya berapa saja ya, kalian nanti tergantung datasetnya, tergantung atributnya berapa. Di sini adalah atributnya ada 2, X1 sama X2. Data kita adalah 10, D1 sampai 10 ya. Nah, kita menggunakan algoritma Kamedoid menggunakan metode Manhattan. Berarti ini cara yang kedua tadi ya, menggunakannya ya, nanti kita coba. Terus menentukan medoid yang pertama ya. Yang pertama inisialisasi dulu mau berapa K-nya gitu ya. Uh, Terus sekarang ini kita tentukan pusat medoidnya. Pusat medoidnya itu anggap saja yang ini 3 sama 4 berarti D2 sama 7 4 itu berarti 7 sama 4 berarti D8 ya. Ini sebagai medoid baru nih saya kasih tandanya biar paham ya. Seperti itu. Terus
ini perhitungannya. Ini adalah mencari jarak menggunakan Manhattan. Ya, jadi kita nggak menggunakan Euclidean, ya. Nanti saya kasih contohnya juga nanti untuk menggunakan Euclidean distance biar lebih paham ya bedanya apa gitu ya. Nah, ini tadi berdasarkan soal yang tadi kan kita ambil tadi itu kan medianya itu D2 sama D8 ya. Nah, D2 ini ya kita hitung seperti ini. 2 ya dikurangin 3. 3 tadi kan D2 ini kan 3 sama 4 kan. Ini kan medioid barunya kan. Ini medioid 1, medioid D8 ya. D2 sama D8. D2 ini ya. Berarti yang ini dikurangin ini, yang ini ya. Yang ini dikurangin ini, ditambah yang ini dikurangin ini. Sama dengan 3. Kalau yang ini, berarti ini medioid, medioid yang kita ambil tadi dikurangin dengan D2, berarti kan 3 dikurangin 3 gitu ya. Plus 4 dikurangin 4 sama dengan 0. Terus D3-nya gimana? Berarti yang data ini D3, 3 dikurangin 3 ya. 3 dikurangin 3 ditambah sama 8 dikurangin 4 sama dengan 4. Terus yang ini bagaimana ngitungnya? Berarti 4 dikurangin 3 gitu ya, ini. Terus ditambah 7 dikurangin 4 sama dengan 4. Dan seterusnya. Semua data ini kita hitung seperti ini. Yang untuk distance 34 ya. 7 ini dikurangin yang ini ya. Ditambah 6 ini dikurangin 4 ini sama dengan 7. Seperti itu. Ya. Ini cara itunya. Bagaimana dengan distance 74? Sama juga. Dia menggunakan 74 itu dari data yang kita ambil tadi, medioid tadi ya. Dengan D8 ini ya. Seperti 7,74, bukan 7,4 ya. 7 dan 4 ini. Berarti data yang untuk menghitung inilah ini 2 ini sama 7 ini dari mana? 2 dikurangin 7 ini. Sama tambah 6 dikurangin 4 sama dengan 5 gitu ya. Selain ini bagaimana lagi? Coba lihat. 3 ini dikurangin dari 7 ditambah 4 dikurangin 4 sama dengan 4. Dan seterusnya. Seperti di sini. 7 ini dikurangin 7 plus 6 dikurangin 4 sama dengan 2. Nah, inilah cara perhitungannya, menghitung distance jaraknya dari medioid baru ke data kita satu persatu menggunakan Manhattan distance. Kalau yang lain bagaimana? Beda lagi rumusnya gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan perhitungan ini, kita lihat bandingkan antara jarak yang 3,34 sama 74 ini, mana yang paling kecil. Yang kecil kan ini ya. Kalau kita di sini, kecil berarti ini 3 sama ini kan kecilan ini ya. Bandingkan 0 sama 4 berarti kecilan ini. 4 sama 7 itu berarti kecilan ini. 4 sama 6 adalah kecilan 4. Saya tandain di warna merah ini. Berarti kan lebih kecil dibandingkan dengan yang distance di sini. Terus kalau yang di sini gimana? Berarti yang warna biru ini saya tandain lebih kecil dibandingkan yang hitamnya gitu ya. Begitu kan? Perhatikan 5 sama 3 kan kecilan ini ya. 3 sama 1 kecilan ini kan. Nah, seperti itu. Nah, yang total cost ini ya kita tambahkan biayanya. 3 ini 3 ditambah 0 tambah 4 ditambah 4 gitu ya. Ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 2. Kita dapatlah 20. Ini adalah total cost. Kalau nanti kita menggunakan perhitungan berikutnya harus lebih besar dari ini. Kalau lebih kecil dari ini, lanjut lagi gitu ya. Tadi kan di langkah cara algoritma yang kedua tadi kan saya kasih tahu ya, kalau cost-nya yang baru lebih besar daripada yang lama, algoritmanya berhenti gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti medioid 1, anggap aja ini cluster 1, cluster 2. Medioid 1 itu adalah 34, ya, 34, mana 34, 26,
38 sama 47 gitu ya. Terus metode 2-nya adalah 74, 62, 64, 73, 74, 85, 76. Ya, begitu. Terus kan ini masih pertama ya, cost yang kita dapatkan. Berarti kita hitung lagi gitu ya, iterasi keduanya. Nah, di sini kita ambil lagi metode barunya adalah 34, sama juga kita mengambil D2, sama 73. 73 itu adalah 7 ya. Tadi kan 8 ya, kita bikin 7. Biar ya, kita pilih itu adalah 34 di D2 dan 73 di D7. Kita rubah. Nah, kita hitung juga sama. Yang ini bagaimana? Berarti 2 dikurangin 3 ya, ditambah 6 dikurangin 4. Sama dengan 3 gitu ya. Sama juga kalian hitung seperti sampai ke bawah, seperti di sini. 7 ini dikurangin 3, ditambah 6 dikurangin 4, sama dengan 7. Nah, yang di sini adalah yang 73. Oke, sorry nih. Ini salah nulis ya. Ini harusnya 73, sorry. Ini salah nulis. Ini uh, salah nulis, bentar. Ya, ini salah ya. Ini adalah 3 ya. Nah, makanya sini 2 dikurangin 7 ini. 7 ini kan yang D7 ya. 2 dikurangin 7, ditambah 6 dikurangin 3 ya. Sama dengan ini. Ya. Sama dengan ini. Sampai dengan data yang ke-10, berarti kan 7 dikurangin 7 ya. Ini sama ini berarti tambah 6 dikurangin 3 ya, sama dengan 3. Nah, sama juga kita bandingkan lagi. Yang ini ya, yang ini dengan yang ini besaran mana? Berarti berarti 3 itu lebih kecil ya. Berarti 3 itu lebih kecil dari 8 ya. Berarti kita menggunakan ini ya. Berarti yang saya tanda merah ini adalah lebih kecil dari yang sebelah kanan ya. Nah, terus yang ini juga sama, yang biru ini adalah lebih kecil daripada yang hitam ini. Bandingkan saja. Contohnya yang ini dengan yang ini ya. Urusan mana gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kita cari cost-nya. Berarti total cost 3044 berarti cost yang merah ini ya, yang merah ini ya ditambah yang biru ini kan. Ini kan yang lebih kecil semua kan. Nah, begitu. Kita dapat 22. 22. Nah, kita dapatkan, kita bandingkan dengan yang tadi, yang cost baru tadi, yang lama. Berarti lebih besar ya. Berarti dia lebih besar. Berarti nilai cost sebelumnya dibandingkan dengan nilai cost sebelumnya, berarti 322 itu lebih besar dari 20. Jika nilai cost baru lebih besar dibandingkan dengan cost lama, maka perhitungan berhenti. Kan gitu kan? Nah, metode barunya gimana? Sini, ini yang sebagai anggota 1, klaster 1, ini adalah klaster 2. Sama. Ya, jumlah anggotanya sama, sama. Cuma memastikan antara iterasi satu dan 2 itu apakah masih udah konvergen, tunggu dulu kita menghitung cost yang baru itu ya, cost yang baru itu ya lebih besar dari yang cost lama gitu ya. Seperti itu. Ya, ini tulisannya jelek ya. Nah, algoritmanya dia akan berhenti. Nah, seperti itu cara ngitungnya ya. Mudah ya. Jadi ada sedikit salah, silakan diperbaiki ya. Tadi ada kata-katanya dikit, itu udah saya koreksi ya.
mungkin. Terus setelah itu kita, oke, selesai ya. Nah, teman kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan.